Shalom saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita mengawali renungan online ini dengan berdoa. Tuhan, terima kasih atas setiap anugerah yang telah Engkau berikan di hidup kami. Terima kasih juga atas anugerah-Mu sehingga kami pun hari ini dapat mengikuti acara renungan online. Kami merindukan acara renungan online ini dapat menolong kami mengerti hati-Mu, kehendak-Mu, agar kami pun dapat mewujudkan hidup yang menyenangkan-Mu. Kami serahkan acara renungan online ini dari permulaan sampai akhir hanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, renungan online hari ini diambil dari Sakaria pasal 4 ayat yang ke-10 yang berbunyi demikian. Mereka yang tadinya meremehkan tahap awal yang kecil-kecil akan bersukaria melihat batu pilihan di tangan Zerubabel. Adapun ketujuh pelita itu ialah mata Tuhan yang menjelajah seluruh bumi. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, dunia biasanya memilih dan menyukai hal-hal yang terlihat spektakuler. Namun Tuhan seringkali memilih bekerja melalui hal-hal biasa dan tidak menonjol. Namun Ia mampu menyatakan bahwa kuasa dan kasih-Nya terbukti sangat luar biasa. Di sepanjang sejarah, Tuhan menanggapi masa-masa krisis dengan mengirim seorang bayi. Baik bayi Ishak, Musa, Samuel, Yohanes Pembaptis, dan Yesus. Semuanya lahir sebagai seorang bayi dan sebagai jawaban atas kondisi krisis. Ketika Tuhan membebaskan bangsa Israel dari penjajahan bangsa Median, Ia juga dengan sengaja memakai hanya 300 tentara untuk mengalahkan tentara yang jauh lebih banyak jumlahnya. Ketika Yesus memilih murid-murid yang pertama, Ia sebenarnya dapat memilih banyak orang untuk mengikut Dia, tetapi Ia cuma memilih 12 orang saja. Ketika Yesus memberi makan orang banyak, Ia hanya memakai 5 roti dan 2 ikan dari makan siang seorang anak. Dan bagi Yesus, jumlah kecil ini cukup di tangannya untuk melakukan hal yang besar. Dari Matius pasal 13 ayat 31 sampai 32, Yesus membandingkan kerajaan sorga seperti biji sesawi. Biji sesawi adalah biji terkecil yang dikenal orang-orang Yahudi, tetapi bisa tumbuh menjadi pohon yang besar. Dari Matius pasal 13 ayat 33, Yesus juga menyamakan kerajaan sorga dengan ragi yang hampir tidak terlihat, tetapi dapat mengembangkan seluruh adonan. Demikian juga kalau kita melihat Matius pasal 19 ayat 13 sampai yang ke-15, ketika anak-anak datang kepada Yesus, murid-muridnya menganggap mereka sebagai pengganggu dan mengusir mereka. Tetapi Yesus mengatakan bahwa untuk bisa masuk ke dalam kerajaan-Nya, orang harus datang mendekat kepada Tuhan seperti seorang anak. Saudara-saudara, orang Kristen sering menerima pepatah, semakin besar, semakin baik. Dan kita juga selalu mengukur keberhasilan berdasarkan jumlah orang yang terlibat dalam pelayanan kita. Dan kita pun senang memamerkan kuasa Tuhan. Saudara-saudara, sebagai umat Tuhan kita seharusnya perlu berhati-hati dan tidak membiarkan kehidupan kita seperti orang-orang dunia pada umumnya ini. Namun sebagai umat Tuhan, kiranya kita mau belajar untuk memandang keberhasilan sebagaimana Tuhan memandangnya, dan juga melakukan seperti yang Tuhan lakukan, serta selalu juga mengingat bahwa Tuhan sangat tertarik pada hati. Ia menyukai ketaatan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas pengajaran-Mu bagi kami. Tolong kami tidak memandang rendah hal yang kecil, hal yang biasa, karena melaluinya Engkau pun dapat memakainya secara mengagumkan dan luar biasa. Tuhan, tolonglah kami memiliki pandangan seperti Engkau memandangnya,
dan mewujudkan tindakan sebagaimana Engkau lakukan, sehingga kami pun dimampukan mewujudkan kehidupan yang berkenan kepadamu. Inilah hidup kami, tuntunlah kami. Demikian doa kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus. Amin.